Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Andri Tambun. Nomor NIM saya 555 2012 tanggal 34. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang diambil dari buku Lane-Brooks, Hall and Dunn, di mana judul dari buku tersebut adalah Business and Professional Ethics for Director, Executive, and Accountant. Di mana yang saya ambil, yang akan saya jelaskan ini diambil dari halaman 191 sampai 210. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan ada 6 titik poin penting, yaitu yang pertama dari analisis dampak pemangku kepentingan alat komprehensif untuk menilai keputusan dan tindakan. Yang kedua adalah pendekatan pengambilan keputusan tradisional yang dimodifikasi. Yang ketiga yaitu filosofi integritas dan dampak pemangku kepentingan pendekatan analisis. Keempat yakni masalah pengambilan keputusan etika lainnya. Dan yang kelima adalah kerangka pengambilan keputusan etis yang komprehensif. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Analisis dampak pemangku kepentingan alat komprehensif untuk menilai keputusan dan tindakan. Menurut John Stuart Mill tahun 1861, mengembangkan konsep utilitarian berupa menilai tindakan melalui evaluasi, hasil akhir atau konsekuensi tindakan, di mana evaluasi hasil akhir ini digunakan untuk mengukur dari keuntungan dan kerugian. Pandangan tradisional akuntabilitas dimodifikasi dengan dua cara, yaitu asumsi bahwa semua pemegang saham ingin memaksimalkan laba jangka pendek, fokusnya terlalu sempit. Dan yang kedua adalah hak dan kalim dari banyak kelompok pemegang saham, misalnya karyawan, konsumen, atau klien. Dan yang terakhir adalah pemasok. Dari gambar kita melihat bentuk korporasi itu sangat ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu adanya shareholders, employee, customer, suppliers, and activities, government, creditor, leaders, dan others, including the media, who can be affect or what can affect the achievement of the corporation objective. Di mana korporasi modern zaman sekarang bertanggung jawab kepada pemegang saham dan kelompok pemegang saham, dan keduanya membentuk kumpulan pemangku kepentingan berdasarkan gambar di atas. Pemegang saham monopolitik tertarik pada ingin mengambil keuntungan, yaitu dengan cara memodifikasi, sehingga pemegang saham terdiri dari orang dan investor institusional yang tertarik pada cakrawala, waktu jangka panjang, dan bagaimana bisnis dilakukan secara etis. Di mana investor etis yaitu menerapkan dua layar investasi, yaitu apakah perusahaan investasi menghasilkan keuntungan melebihi tingkat rintangan sesuai, dan apakah mereka memperoleh keuntungan itu dengan cara yang etis. Kepentingan fundamental pemangku kepentingan. Untuk menyederhanakan proses, penting untuk mengidentifikasi dan mempertimbangkan kepentingan pemangku yang umum sebagai fokus analisis dan pengambil keputusan dalam dimensi etika, yakni antara lain terdapat 4, yaitu kepentingan mereka harus menjadi lebih baik sebagai akibat dari keputusan tersebut. Dan yang kedua, ini keputusan harus menghasilkan pembagian keuntungan dan beban yang adil. Ketiga, keputusan tidak boleh menyinggung hak pemangku kepentingan manapun, termasuk pembuat keputusan. Yang keempat, perilaku yang dihasilkan harus menunjukkan kewajiban yang harus dilakukan sebaik yang diharapkan. Yang pertama muncul dari konsekuensialisme, dan yang kedua, ketiga, dan yang keempat dari deontologi dan etika kebajikan. Dengan membawa masa depan ke saat ini, hal yang ditangani secara paralel dari analisis penganggaran modal, di mana nilai masa depan didiskontokan pada tingkat bunga yang mencerminkan tingkat bunga yang diharapkan di tahun-tahun mendatang. Pendekatan ini merupakan bagian dari analisis biaya manfaat yang dikemukakan oleh Brooks tahun 1979, di mana manfaat dari biaya tindakan dinilai sebagai berikut. Terdapat rumus untuk menilai manfaat dari biaya tindakan tersebut, yaitu nilai sekarang besi sama dengan nilai sekarang dari manfaat dikurang nilai sekarang dari biaya tambahan yang diusulkan, di mana manfaat tersebut pendapatan dan eksternalitas baik dan biaya maupun termasuk biaya ditambah eksternalitas yang buruk.
Untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan memperingatkan kepentingan mereka, terdapat 2 poin yang penting, yaitu kegunaan analisis dampak pemangku kepentingan tergantung pada identifikasi penuh semua pemangku kepentingan dan kepentingan mereka, dan pada apresiasi penuh dari pentingnya dampak dari posisi masing-masing mereka. Yang kedua yaitu peringkat pemangku kepentingan dan dampaknya terhadap mereka berdasarkan kapasitas situasional. Pengukuran dampak yang dapat diukur. Laba merupakan hal yang dasar bagi kepentingan pemegang saham dan kelangsungan perusahaan, di mana pengukuran laba berkembang dengan baik dan membutuhkan sedikit komentar tentang penggunaannya dalam pengambilan keputusan etis. Item yang tidak termasuk dalam laba yaitu dapat terukur langsung. Untuk melihat gambaran lengkap tentang dampak suatu keputusan, keuntungan atau kerugian dari satu transaksi harus dimodifikasi oleh eksternalitas yang ditimbulkannya. Hal ini sering diabaikan oleh perusahaan. Sedangkan item yang tidak termasuk dalam laba tidak terukur langsung, sumbangan dan beasiswa, contoh eksternalitas semacam ini dan jelas akan menarik dan menyertakan perkiraan manfaat yang terlibat dalam evaluasi keseluruhan dan keputusan yang diusulkan. Untuk menghadapi hasil yang tidak pasti, dapat diukur melalui nilai yang diharapkan sama dengan nilai hasil dikali probabilitas hasil terjadi dari sebuah hasil, di mana formulasi ini dapat memodifikasi kerangka analisis biaya manfaat untuk memasukkan risiko. Untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan memperingatkan kepentingan mereka, terdapat 2 poin penting, yaitu pemangku kepentingan dievaluasi dalam 3 dimensi, yaitu legitimasi atau hukum dan atau moral untuk mempengaruhi organisasi. Yang kedua adalah kekuasaan untuk mempengaruhi organisasi melalui media atau pemerintah atau cara lain, dan yang terakhir adalah urgensi yang dirasakan dan nyata dari masalah yang timbul. Hal ini dikemukakan oleh Michelle, Angel, and Wood tahun 1997. Poin yang kedua adalah klaim sah dan atau dipandang sah, mendesak dan dipegang oleh yang berkuasa, akan selalu menjadi yang paling penting. Penilaian dampak yang tidak dapat dikuantifikasi, di mana keadilan bukan konsep yang mutlak. Kewajaran dan perspektif diperlukan untuk menilai keadilan. Yang kedua adalah hal pemangku kepentingan. Beberapa dari hak-hak ini telah diberikan perlindungan di bawah undang-undang dan peraturan hukum. Sementara yang lain ditegakkan melalui hukum umum atau melalui sanksi publik bagi para pelanggar. Penilaian motivasi dan perilaku. Di benak para pemangku kepentingan, persepsi akan menentukan dampak reputasi, apakah persepsi itu benar atau tidak. Selain itu, dimungkinkan untuk menyimpulkan dari remunerasi dan sistem motivasi lain yang ada, apakah motivasi membuat keputusan cenderung etis atau tidak. Untuk memastikan pendekatan EDM yang komprehensif, selain memproyeksikan persepsi dan mengevaluasi sistem motivasi, keputusan atau tindakan harus ditantang dengan mengajukan pertanyaan tentang masing-masing item. Tujuannya adalah untuk membangun profil tentang motivasi, kebijakan, sistem karakter, dan proses yang terlibat dan ditunjukkan oleh keputusan atau tindakan yang dapat dibandingkan dengan yang diharapkan. Untuk poin yang kedua adalah pendekatan pengambilan keputusan tradisional yang dimodifikasi. Pendekatan 5 pertanyaan yang dimodifikasi keputusan dengan dampak jangka pendek atau eksternalitas. Berdasarkan Grant Tucker tahun 1990, hal ini melibatkan pemeriksaan atau tantangan keputusan yang diusulkan melalui 5 pertanyaan. Keputusan yang diusulkan harus ditantang dengan mengajukan semua pertanyaan. Pendekatan ini berguna untuk pertimbangan masalah yang teratur tanpa eksternalitas dan di mana fokus khusus diinginkan oleh perancang proses keputusan. Moral yang diubah standar mendekati medium dan jangka panjang, keputusan melibatkan eksternalitas. Berdasarkan topik ini, pendekatan standar moral terhadap analisis dampak pemangku kepentingan yang dibangun secara langsung dari kepentingan mendasar para pemangku kepentingan. Hal ini mengarahkan pengambil keputusan ke analisis manfaat bersih yang lebih luas daripada profitabilitas sebagai tantangan pertama dari keputusan yang diusulkan. Poin yang ketiga adalah filosofi yang terintegrasi dan dampak pemangku kepentingan, pendekatan, dan analisis.
Dan pendekatan analisis harus memberikan pemahaman tentang fakta, hak, kewajiban, dan keadilan yang terlibat dalam keputusan atau tindakan untuk analisa etika yang tepat tentang motivasi, kebajikan, karakter, sehingga pendekatan filosofi tradisional harus menambah model pemangku kepentingan seperti tabel yang di bawah, di mana philosophical challenge terdapat 3 penentu, yaitu consequences, authorities, duty, right, and justice, and virtue expectation, di mana pertimbangan dari consequence and utility terdapat 3 ini: maximize profit, maximize utility, dan maximize utility. Sedangkan dari duty, right, and justice terdapat 3 poin stakeholder impact analysis yang harus dianalisis, yaitu fiduciary duty, individual rights, and fairness. Sedangkan dari virtue expectation terdapat 4 stakeholder impact analysis, yaitu character, integrity, courage, and process. Untuk poin keempat, masalah pengambilan dan keputusan etika lain. Yang pertama adalah masalah umum. Masalah bersama mengacu pada ketidaksengajaan atau mengetahui penggunaan aset atau sumber daya yang dimiliki bersama secara berlebihan. Membuat keputusan tidak peka terhadap masalah bersama, tidak akan mengaitkan nilai yang cukup tinggi untuk dengan penggunaan aset atau sumber daya, dan oleh karena itu membuat keputusan yang salah. Dalam mengembangkan tindakan yang lebih etis, peningkatan berulang adalah salah satu keuntungan menggunakan kerangka IDM yang diusulkan. Harus ada pencarian khusus untuk hasil yang lebih baik. Proses ini melibatkan dari imajinasi moral. Jebakan pengambilan keputusan etika umum. Beberapa kesalahan yang berulang kali dilakukan sebagai berikut, yaitu adalah sesuai dengan budaya perusahaan yang tidak etis, salah menafsirkan harapan publik, berfokus pada keuntungan jangka pendek dan hanya berdampak pada pemegang saham, fokus pada legalitas, batas untuk keadilan, batasan hak yang diteliti, konflik kepentingan, keterkaitan pemangku kepentingan, dan yang terakhir adalah kegagalan untuk mengidentifikasi semua kelompok pemangku kepentingan dan menentukan peringkat khusus pemangku kepentingan. Poin yang kelima adalah kerangka pengambilan keputusan etis yang komprehensif. Ringkasan langkah-langkah untuk keputusan etis terdapat 3, yakni kenali fakta kelompok pemangku kepentingan serta kepentingan yang berkaitan. Yang kedua adalah pangkat pemangku kepentingan dan kepentingan mereka, mengidentifikasi yang paling penting, dan memberikan bobot lebih dari isu-isu lain dalam analisis. Dan yang ketiga adalah menilai dampaknya tindakan pada setiap kepentingan kelompok pemangku kepentingan, sehubungan dengan kesejahteraan, keadilan perlakuan, dan hak-hak lainnya yang menggunakan kerangka pertanyaan yang komprehensif, dan memastikan bahwa perangkat umum dibahas. Langkah-langkah menuju keputusan etis menurut American Accounting Association tahun 1993 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tentukan dulu fakta, apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana masalah itu terjadi. Yang kedua adalah tentukan masalah etika. Yang ketiga adalah identifikasi prinsip aturan dan nilai utama. Yang keempat adalah tentukan alternatifnya. Yang kelima adalah bandingkan nilai dan alternatif, dan lihat apakah keputusan yang jelas yang muncul. Yang keenam adalah kita harus menilai dari konsekuensinya. Yang keenam adalah kita bisa langsung membuat keputusan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari presentasi saya pada hari ini adalah analisis dampak pemangku kepentingan menawarkan cara formal untuk pengambilan keputusan tentang keputusan organisasi dan konsistensi individual, dalam hal ini masyarakat. Penting untuk tidak melupakan fakta bahwa konsep analisis dampak pemangku kepentingan perlu diterapkan bersama sebagai suatu kesatuan. Hanya dengan begitu, analisis komprehensif akan terjadi dan keputusan etis dapat dibuat. Tergantung sifat keputusan yang akan dihadapi dan berbagai pemangku kepentingan yang akan terpengaruh. Analisis yang tepat dapat didasarkan pada yang pertama, konsekuensialisme, yang kedua deontologi, dan yang ketiga adalah etika kebajikan sebagai suatu set atau hibrida dari modifikasi 5 pertanyaan serta standar moral ataupun pendekatan. Demikian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam pengucapan kata.
hari ini saya ucapkan terima kasih.